Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Digital Marketing Itsy. Kali ini saya Diantika Rivianti akan membuat tutorial bagaimana cara mengupload video di YouTube atau di channel YouTube kalian. Nah, video ini sebagai bahan ajar untuk mata pelajaran digital marketing untuk kelas 11 dan 12 sebagai lanjutan dari video tutorial sebelumnya, yaitu membuat akun YouTube dan memverifikasi akun YouTube kalian. Baik, kita langsung saja. Nah, untuk mengupload video, pertama tentu kita harus masuk dulu ke channel kita. Kemudian di bagian atas ini ada YouTube Studio. Kita masuk ke sini. Nah, YouTube Studio ini adalah dashboard atau halaman admin dari YouTube kita, channel YouTube kita. Nah, nanti di sini kita bisa melihat status atau analisa dari channel YouTube kita. Nah, untuk mengupload video kita klik buat ini. Sebenarnya di sini juga bisa ya. Kita bisa langsung klik dari sini. Tapi tadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa di channel YouTube ini kalian juga punya dashboard, sama seperti ketika kalian memiliki blog di blogspot, di blogger.com atau di wordpress.com atau di blog-blog lainnya. Kalian kan punya halaman dashboard. Di YouTube juga seperti itu. Oke, langsung saja saya klik ini upload video. Lalu kita pilih file. Saya contohkan, kalian bisa langsung drag saja video yang ingin kalian upload, lalu kemudian kalian isi judul videonya. Judul videonya bebas, pastikan judul videonya itu yang menarik ya untuk diklik atau mengundang orang untuk mau membuka bahwa video kalian. Untuk jumlah hurufnya adalah 100 ya, 100 huruf. Kemudian kita bisa menuliskan deskripsi tentang video tersebut. Nah, di sini kalian juga bisa mempromot akun-akun kalian yang lainnya. Untuk deskripsi lebih panjang dari judul ya tentunya, karena kalian bisa menggunakan 5000 huruf. Baik, untuk deskripsi sebenarnya semakin detail bagus, atau mau panjang juga bagus, tapi berdasarkan pengalaman atau mungkin kalian melihat kalian sendiri ketika melihat video di YouTube, jarang sekali kan kalian memfokus pada deskripsinya, tapi kalian mungkin lebih fokus pada, tentunya lebih fokus pada videonya atau bahkan mungkin pada komentar-komentarnya di bawah. Nah, makanya untuk video untuk deskripsi kalian buat singkat saja, tetapi pastikan itu menerangkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si penonton. Jadi maksudnya video ini tentang apa sih? Nah, seperti itu. Atau video ini itu membahas apa, seperti itu ya. Kemudian di sini thumbnail. Jadi kita bisa mengupload thumbnail dari di sini. Atau kalau tidak, berarti kalau kita tidak mengcustom thumbnail kita bisa memilih dari potongan video yang kita upload. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya mau thumbnail, nah misalnya seperti itu. Lalu, nah di sini kita milih playlist kalau memang kita sudah memiliki playlist di channel YouTube kita. Kalau kita belum, kita bisa membuat playlist langsung. Jadi misalnya saya buat playlist, judul playlistnya saya pilih misalnya tutorial. Lalu visibilitasnya publik, kita klik buat.
Nah, di sini sudah ada kan playlist tutorial, kita bisa klik untuk memasukkan video yang akan yang akan kita upload ini di playlist tutorial. Kalau tidak ya tidak usah diklik gitu. Kemudian di sini ada pilihan penonton. Pertama, ya video ini dibuat untuk anak-anak. Kedua, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, kalau dibuat untuk anak-anak nanti kita lihat ya di sini. Jadi yang paling terasa itu nanti kalau ya video ini buat anak-anak tidak bisa diberi komentar gitu. Kalau kalian ingin membuka orang lain boleh memberikan komentar, kalian klik ini saja. Kemudian opsi lainnya di sini ada pilihan video ini promosi berbayar seperti product placement atau endorsement. Jika tidak ada, tentunya kita tidak klik. Lalu kita masukkan tag. Nah, tag ini cukup penting karena ini seperti kata kunci ya. Jadi kita masukkan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan video yang kita upload. Harapannya nanti kalau ada orang yang mengetikkan kata kunci tersebut, video kita juga muncul. Jadi tag ini digunakan supaya video kita bisa ditemukan oleh mesin pencari gitu, atau ya fitur pencarian di YouTube. Nah, kalian bisa menulis lumayan banyak. Di sini ada 500 kata. Memang kalau mau tidak, maksudnya pakai black hat tagging ya, itu kalian bisa menuliskan kata-kata kunci atau tag-tag yang viral-viral yang tidak ada hubungannya dengan video, tapi itu berarti kalian membohongi netizen. Nah, tentunya kalau kalian menulis tag, tuliskan kata-kata kunci yang memang ada hubungannya dengan si video yang kalian buat, dan kalian bisa menuliskan sebanyak-banyaknya sesuai sampai batas ini ya, batas 500 huruf ini terpenuhi. Kemudian di sini kalau kalian ingin memasukkan subtitle, kalau tidak ya sudah tidak usah, tidak apa-apa. Nah, ini pilih bahasanya. Kemudian di sini kalian bisa masukkan lokasi dan tanggal rekaman. Misalnya oke. Lalu di sini kalian nah, ini kalau kalian sudah mendaftarkan video ini pada Creative Commons, kalian klik saja ini gitu ya. Tapi kalau tidak ya lisensi YouTube standar. Kalau dengan Creative Commons atribusi ini kan berarti kalian sudah mengizinkan orang lain untuk menggunakan video kalian tanpa maksudnya kalian mengizinkannya dengan memberikan lisensi Creative Commons ini. Tapi kalau tidak ya lisensi YouTube standar saja. Kemudian di sini ada temanya, misalnya ini karena tutorial saya beri pendidikan. Lalu izinkan semua berkomentar atau apa, kalian bisa pilih di sini. Kalau kalian tahan komentar yang berpotensi tidak sopan akan ditinjau, ini juga bisa. Jadi nanti komentar yang masuk itu akan masuk tadi ke halaman dashboard dulu, terus kalian bisa memilih siapa yang komentar ini bagus atau tidak, atau izinkan semua saja. Nah, nanti yang berada di atas itu yang teratas atau yang terbaru. Maksudnya teratas itu yang paling ramai atau mau yang terbaru gitu. Nah, sudah selesai. Jadi kalau sudah HD selesai diproses gini, berarti sudah selesai ya. Tadi kan seperti yang kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan di bawah itu ada seperti bar kayak kita mengupload sesuatu itu sudah selesai atau belum. Nah, kalau seperti ini berarti sudah selesai. Langsung kita klik berikutnya. Nah, di sini tambahkan layar akhir. Layar akhir itu jadi kayak iklan untuk suggestion video selanjutnya yang seharusnya ditonton oleh netizen atau harapannya ditonton oleh netizen di channel YouTube kita gitu ya. Nah, ini jadi kan biasanya kalau kalian nonton YouTube
terus nanti di akhir-akhirnya akan ada kayak semacam, nah seperti ini, ada pilihannya, ada banyak untuk layar akhir itu. Jadi ada yang seperti ini, ada yang lainnya ya tadi ya, atau kita bisa menambahkan elemen sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak ya kita hapus. Oke. Nah, kita bisa pilih yang lainnya. Kalau yang bulat ini berarti maksudnya adalah kita mengiklankan channel kita. Kalau yang kotak-kotak ini video atau playlist, terserah kita. Nah, misalnya saya pilih yang ini, berarti channel saya yang untuk upload ini nanti yang keluar, dan video terbaik untuk penonton itu berarti dipilihkan oleh si YouTube. Nah, atau kalau kita mau pilih videonya juga bisa, kita bisa pilih upload terbaru, atau kalau ini dipilihkan oleh YouTube, atau pilih video tertentu. Nah, pilih video tertentu nanti di sini kalau kita sudah memiliki video yang lain akan muncul ya, akan muncul pilihan video yang sudah kita upload. Atau kalau misalnya kita tambahkan elemen lagi berupa playlist. Nah, nanti di sini ada pilihannya kan, playlist. Kalau kita memiliki lebih dari satu tentunya akan ada banyak pilihannya sesuai dengan playlist yang sudah kita buat. Nah, terus letaknya juga bisa kita atur. Nah, misalnya saya mau bentuknya seperti ini bisa, atau mau seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Kita bisa mengatur letaknya. Nah, ini di sini kita bisa sesuaikan kemunculannya. Jadi ini adalah kemunculan yang ini, kemudian yang ini. Lalu yang ini, nah yang ini. Nah, ini berarti dia akan muncul nanti pada menit 1 detik ke-35. Nah, kalau dirasa itu terlalu panjang ya kemunculannya, nanti takut mengganggu video, kita bisa mengatur kemunculannya di akhir-akhir. Jarak kemunculan dari layar akhir ini minimal adalah 5 detik sebelum selesai. Jadi kalau ini 55, saya tulis 50. Nah, ya nanti akan munculnya di 150 ketika video sudah mau selesai gitu ya. Ini bisa kita klik, kemudian saya klik 50. Ini lagi kita klik 50, atau mau kalian kemunculannya beda-beda setiap layarnya ini juga silahkan. Jadi misalnya yang ini mau muncul di menit 45 sampai menit ke-55, terus yang ini muncul di menit 40 kayak gitu juga tidak apa-apa, silahkan. Nah, kalau sudah selesai simpan. Nah, seperti ini. Kita bisa mengeditnya kapan saja. Nanti kalau sudah diupload juga kita bisa masih tetap bisa mengeditnya. Kemudian tambahkan kartu. Nah, kartu ini adalah suggestion. Jadi kalau kalian menonton video di YouTube, kadang kan di sini muncul suggestion untuk untuk video-video lainnya di channel tersebut kan, atau yang berhubungan dengan video ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan suggestion berupa video. Nah, sama kayak yang tadi, jadi kita pilih video apa, atau bisa berupa playlist, atau bisa berupa channel kita ini. Nah, playlist saja karena yang sudah punya. Kalau channel tuh berarti channel yang kita subscribe ya. Nah, kemudian di sini tulisannya direkomendasikan oleh .2 tutorial. Nah, itu kita bisa edit pesannya. Jadi pesannya misalnya kita mau tonton Nah, jadi ini pesannya bisa kita ganti. Sedangkan ini untuk apa? Pesan ini teks teasernya, terus pesan. Nah, yang di sini nanti munculnya tuh di sini. Tonton video berikutnya tutorial. Itu kalau kita klik nanti muncul pesan kan. Kalau kita hapus ini misalnya, nah nanti tidak ada tutorial, langsung tutorial saja. Nah, terserah, ini optional ya, baik dua ini optional. Kalau teaser itu nanti yang muncul di sininya. Nah,
Nanti kemunculan teasernya ini atau suggestionnya ini mau di menit keberapa juga bisa kita atur. Ini ya yang biru-biru ini kita bisa geser. Misalnya saya mau munculnya di akhir-akhir aja, di tengah-tengah saja. Jadi misalnya di sini. Nah, atau kita bisa geser sesuai dengan keinginan kita. Ini. Oke, kalau sudah sama kita simpan dan sama dengan layar akhir itu kita bisa edit kapan saja. Kalaupun sudah diupload kita masih tetap bisa mengeditnya nanti. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kalian bisa milih video ini tidak untuk dipublish, jadi untuk kalian simpan sendiri. Mungkin sebagai storage ya, YouTube sebagai storage kan ada ya yang sosial medianya itu di private dan tidak accept semua follower atau uh, memang ingin menjadikan sosial media itu hanya sebagai cloud storage itu memang ada. Nah, YouTube juga bisa seperti itu. Jadi kalau kalian upload video-video yang menurut kalian bagus, kalian tidak mempublishnya, tapi memang kalian private gitu ya, dijadikan pribadi. Nah, atau tidak public. Jadi kalau tidak public ini orang lain masih bisa melihat videonya ketika kalian ketika kalian kasih linknya gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memang kalian kasih linknya yang bisa melihat video tersebut. Atau yang tentunya kalau kalian pengen jadi YouTuber, kalian klik public. Nah, kemudian di sini ada jadwalkan. Jadwalkan itu berarti nanti kalian maunya video tersebut publish di tanggal berapa, jam berapa, itu bisa. Dan kalau tidak ya di publik. Nah, jadwalkan ini fitur yang cukup penting untuk YouTuber. Kenapa? Karena YouTuber yang baik itu kan sebenarnya harusnya upload secara berkala dan konsisten. Nah, kadang kita di satu waktu kita memiliki ide banyak untuk konten yang bagus. Jadi lagi semangat-semangatnya bisa bikin 2 sampai 3 video. Nah, dan nanti di waktu yang lain kita nggak ada ide jadi males bikin video. Nah, untuk menangani hal tersebut kita bisa pas saat semangat bikin video itu kita bisa langsung bikin 2 sampai 3 video, kita upload sekaligus tetapi uploadnya secara terjadwal. Jadi meskipun nanti pada saat waktu-waktu kita sedang tidak ada ide, kita tidak masalah karena sebenarnya stok video yang akan diupload secara berkala itu sudah ada gitu. Nah, ini cukup penting ya fitur dijadwalkan ini. Jadi kita juga tidak terlalu capek dalam upload videonya gitu ya. Misalnya kita pengennya upload video setiap Senin, Rabu sama Sabtu gitu. Nah, nanti di hari Minggunya itu kita sudah mengupload video untuk terpublish secara otomatis di hari Senin, Rabu dan Sabtu. Nah, otomatis pada Minggu saat penguploadan itu kita tenang saja karena sebenarnya kita tidak capek-capek mengupload tapi kita bisa menggunakan waktunya untuk membuat konten yang lain gitu. Jadi ini cukup penting fitur dijadwalkan itu. Tapi ini karena saya mencontohkan jadi saya akan menggunakan yang publik saja. Kemudian kalau sudah selesai kita tinggal klik publikasikan. Nah, sudah selesai berarti dengan demikian video kita sudah terpublish di channel kita gitu ya. Nah, ini kita bisa mengcopy link atau men-share-nya langsung ke sosial media berupa ada Twitter, ada Facebook, ada blogger kita, ada Tumblr dan ada banyak lagi ya. Atau kalau mungkin tidak ada di sini sosial media yang digunakan untuk meng-share, kita bisa copy link dan kita share, misalnya share saja di status WhatsApp atau apa kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Digital Marketing Itsy, komen dan like video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.